Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Minggu kemarin kita telah belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita akan belajar tentang orang yang boleh meninggalkan puasa. Dalam Islam dikenal istilah rukhsah, yaitu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya dalam beribadah. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi hambanya. Begitu juga dalam menjalankan ibadah puasa. Allah memberikan kemudahan dan keringanan kepada orang yang tidak mampu melaksanakannya. Adapun ada beberapa orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Di antaranya, yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. Yang keempat, orang yang sudah lanjut usia. Dan yang kelima, perempuan yang sedang haid atau nifas. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Di dalam Al-Quran, orang yang sedang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dikarenakan yang pertama, dikhawatirkan akan bertambah parah sakitnya apabila tetap melaksanakan puasa. Yang kedua, akan memperlambat proses kesembuhan. Namun, apabila sudah sembuh, maka orang tersebut wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Bagi orang yang sakit menahun atau sangat sulit untuk sembuh, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Akan tetapi diwajibkannya untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin yang ukurannya kira-kira 600 gram beras untuk setiap hari puasa Ramadan yang ia tinggalkan. Tetapi jika tidak mampu atau bahkan untuk membiayai hidupnya dan keluarganya saja sudah mengalami kesulitan, maka tidak ada kewajiban bagi orang tersebut membayar fidyah sampai ia mampu. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir boleh tidak berpuasa. Adapun orang tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, jarak yang ditempuh kurang lebih 80,6 km. Yang kedua, perjalanan yang ditempuh bukan untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap agama Allah atau maksiat. Bagi orang yang tidak berpuasa saat dalam perjalanan, maka ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu di hari lainnya. Marilah kita lihat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA menyatakan bahwa Hamzah bin Amir pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Bolehkah saya berpuasa ketika sedang musafir?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jika engkau ingin, berpuasalah, dan jika engkau ingin, berbukalah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir RA menyatakan bahwa Rasulullah SAW
sedang dalam keadaan musafir ketika melihat seorang laki-laki sedang dipayungi karena kepanasan. Beliau bertanya, "Mengapa orang itu?" Orang-orang di sekitar beliau menjawab, "Ia sedang berpuasa." Maka beliau menyatakan, berpuasa ketika dalam perjalanan tidak termasuk kebaktian kepada Allah. Dari dua hadis di atas, para ahli hadis dinilai sahih sehingga Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik berpendapat bahwa tetap berpuasa bagi musafir yang kuat dan tidak terganggu adalah lebih utama, sedangkan meninggalkan puasa bagi yang terganggu adalah lebih utama. Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. Bagi perempuan yang sedang hamil dan ia khawatir terhadap kehamilannya, maka ia boleh tidak berpuasa. Bagi ibu yang menyusui dan ia khawatir terhadap anak yang sedang disusuinya, maka ia boleh berbuka. Akan tetapi, ia harus menggantinya pada hari yang lain. Yang keempat, orang yang sudah lanjut usia. Di antara kamu, tentu masih ada yang mempunyai kakek dan nenek. Kakek dan nenekmu mungkin sudah mulai berkurang tenaganya. Rata-rata mereka sudah lanjut usia serta tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu, kakek dan nenekmu boleh tidak berpuasa. Akan tetapi, mereka harus mengganti setiap puasa yang ditinggalkannya itu dengan membayar fidyah, yakni memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud atau kira-kira 600 gram beras. Yang kelima, perempuan yang sedang haid dan nifas. Haid adalah darah kotor yang hanya dialami oleh perempuan yang datangnya rutin 1 bulan sekali. Nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan bayi. Wanita yang sedang haid atau nifas haram berpuasa. Kalaupun ia berpuasa, maka puasanya batal dan ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Buah alpukat, buah jambu. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.